diambil lumpurnya dan ditaruh di pembuangan lumpur akhir di Ancol. Waduh, apa kasur, guys, gokil. Khususnya di daerah Bapak nih, pemerintah itu harus ngapain sih Pak untuk benar-benar wilayah sini terbebas dari banjir? Ya, aliran airnya mengalir deras, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya sedang berada di Villa Mutiara Gading ya, Tambun Utara, Desa Karang Satria, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, untuk meninjau kegiatan teman-teman operator ya dalam merapikan sungai-sungai yang ada di Karang Satria ini, teman-teman. Karang Satria ini sungainya ataupun kali busa ya, ini memang sangat memprihatinkan sekali ya. Sudah berapa tahun sini ya nggak dikeruk-keruk, sehingga sangat sempit memang ya. Kita bisa lihat ya, tinggal semeter doang, yang harusnya sekitar 4-5 meter. Dan saat ini tersisa sekitar semeter sampai 2 meter saja ya. Dan saat ini sedang dikeruk habis, dan ini pastinya banyak sekali ular di sini ya. Kita akan menanti ya bekonya menuju ke sini. Dan kita langsung tanya dulu kali ya warga sekitar sini pendapatnya, biar Assalamualaikum Pak, boleh wawancara sebentar? oh silakan Pak. Yang mana nih? Silakan Pak. Izin Pak ya. Oh gitu. Ya, hari ini ya. Ya. Nah Pak, kenalan dulu Pak, nama Bapak siapa dan sudah berapa lama tinggal di Villa Gading ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Pak Sutaryo, tinggal di Villa Mutiara Gading 2 RW 18 mulai 2005. 2005. Nah, sekitar 20 tahun 20 lah. tahun. Nah, Pak minta pendapatnya Pak tentang normalisasi yang dilakukan oleh Pak Adi Kusarakunang ini. Ya, saya sebagai warga yang terdampak pinggir kali rumahnya semua, berikut Pak Ali juga, yang mengucapkan banyak terima kasih. Karena terus terang aja kali ini kalau nggak dinormalisasi memang udah dangkal sekali, dan seringkali warga yang di luar Villa Mutiara Gading 2 atau isinya RW 18 sama deretan Villa 18 ini biasanya buang sampahnya di kali. Nah akhirnya kali sampah itu numpuk di bawah jembatan paling ujung sana ya Mas ya, paling ujung ya. Itu kalau memang pintu airnya dari ujung sana dibuka, otomatis airnya melimpah ke jalan. Nah Pak, ini kan saat ini Jawa Barat sedang fokus nih dalam penanganan banjir. Khususnya di daerah Bapak nih, pemerintah itu harus ngapain sih Pak untuk benar-benar wilayah sini terbebas dari banjir? Ya
Ya seperti sekarang ini ada normalisasi kali, terus warga juga jangan sampai membuang sampah di sembarangan atau apalagi ke kali. Itu aja sih Mas. Ya penyebab banjir Penyebab dari banjir kali itu. besar Bekasi itu Pak. Oh, kali Kalau besar. dapat, ya dikasih pintu air yang di pembuang di jembatan besi itu Pak. Yang besar itu Biar kalinya. air nggak nolak ke belakang gitu. Oh, nggak feedback water Pak ya? Iya. Ya. Oh, jadi selama ini sebenarnya banjirnya gara-gara itu Dari sebenarnya. Ya, kali besar Bekasi di kali kalau bekas. meluap, Ah, jadi dia mendorong lagi ke atas ke naik ke- gorong-gorong air iya. pembuangan kita. oh, ini kalau di Jakarta itu Pak biasanya digunakan ini Pak polder sebenarnya. Polder itu rumah pompa. Jadi kalau air meluap ditutup, terus pompa yang main Ya, untuk memindahkan betul. aliran Betul, warga ke kali utama. Ya betul Pak. Memang saya jujur selama saya meliput di Bekasi ini Pak, saya belum pernah melihat polder sebenarnya. Kalau di Jakarta tuh banyak polder, jadi yang meluap-meluap ditutup-tutup, dipompa pakai air. Cuma memang Bekasi memang Walaupun nggak hujan di sini, di Bogor hujan deras, itu tetap kita dapat imbasnya Pak. Iya, kalau air kalinya kali itu depan kasih udah naik. meluap otomatis masuk ke wilayah kami, RW 18. Padahal kita nggak hujan di sini. Atas kali Oh, gitu. maaf kemarin airnya setinggi apa Pak? Oh, kalau yang 2010 itu, ya kan? 2020 sorry. 2020 kalau yang dari sini nggak kena, cuma kena ininya aja apa namanya jalannya. Yang parah Tapi puasa kalau kemarin, Pak. kalau yang pas Puasa. dekat rumah saya kan di ujung sana Mas, dekat masjid itu bisa 30 cm segini nih. Semata kaki. Nah, kemarin pas bulan puasa itu 2025 ya. Nah, itu sampai di rumah tuh 30 cm. 30 cm. Oh. Oke. Berarti harapan Bapak menginginkan pintu air kalau bisa bentuknya polder Pak ya, rumah Betul, pompa ya. Iya. Rumah pompa paling benar sudah. Betul, Pak. Sehingga benar-benar menahan dan memindahkan aliran Betul, air yang iya. ketahan dari rumah warga ke kali utama. Kali utama Bekasi. Yang terimbas 6 RW, Pak. 6 RW. RW ya. Iya. Ya, mudah-mudahan saja Pak ya didengar oleh Pak Diko Suarkunang sehingga bisa memberikan kebijakan yang baru untuk membuat pintu air di PHB Kali Bekasi Pak ya. Betul. Amin. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama, makasih. Seperti itu teman-teman harapan warga ya, di mana menginginkan ada pintu air karena memang kali-kali utama itu kalau nggak ada pintu airnya memang sangat setengah mati karena bisa feedback water. Wih. Terlihat ya sangat lebar sekali sekarang. Oke, sekarang kita sedang di atas ya. Nah, ini harus dikeruk benar agar mengembalikan resapan air. Jadi resapan air itu sangat penting teman-teman. Jangan mengira resapan air itu tidak penting. Sangat penting sekali.
dengan adanya resapan air itu bisa mengurangi dampak aliran dampak hujan ya yang turun dari langit, itu bisa diredus untuk masuk ke dalam tanah tanpa masuk ke aliran sungai, yang berakibat kalau semuanya dibuang ke sungai ini bisa berakibat banjir bandang ataupun air bah yang turun ya dari air bah yang mengalir di aliran sungai tersebut. Makanya sepadan sungai ini sangat penting sekali teman-teman untuk resapan air. Cuma selama ini kita itu banyak beranggapan bahwa saya kan membuat bangunan tidak di tengah sungai, hanya di sepadan sungai. Cuma betul, sepadan sungai. Cuma kan bisa mengurangi aliran, mengurangi resapan air gitu loh. Daun pandan ya teman-teman, daun pandan bisa macam-macam ya, bisa buat kolak juga ya. Daun pandan diselamatkan. Ambil Pak, sayang. Tanam lagi. Terlihat ya perbedaannya, ya 1 meter menjadi 10 meter lebarnya, gokil. Aduh. Dia nih ya, lumpur Papa Oli. Aduh. Wow, gokil guys. Penuh dengan lumpur, tahu dah? Waduh, gokil guys. Yud, mana lo?
apa ya teman-temannya, yang menjadi pertanyaan setelah normalisasi begini, apakah hanya dibiarkan saja atau di apa ya, atau diangkat lumpurnya? Kalau hanya dibiarkan begini saja, ini sangat percuma sekali ya. Kalau di Jakarta tuh habis dikeruk begini nih, dibiarkan barang 2-3 hari biar lumpurnya airnya mengendap dulu ya. Habis itu diambil lumpurnya dan ditaruh di pembuangan lumpur akhir di Ancol. Apa kasur, guys? Gokil. Gokil. Aduh, ya kepencret. Oke, kita geser lagi. Ada kayak patok-patok begitu ya. Siapa nih patok ini nih? Patok sungai. Gokil. Ini kalau hujan, kalau nggak segera di keruk, nggak segera di nggak segera diangkat, ya lumpurnya bisa kembali ke ini teman-teman, kembali ke dalam sungai ini. Gokil, tebal banget sedimentasinya. Ini mah bisa bikin daratan perumahan ini mah ya. Widih. Widih, gokil.
Gokil guys, gila lumpurnya sudah menjalik. Wah, gokil. Oke teman-teman, saya sudah turun dari ekskavator punyanya Babe Ramli ya. Pengerjaannya sangat rapi. Rekomendasi banget nih buat kalian yang mau operator Eksa, langsung aja ke Babe Ramli ya. Oke, sampai di sini dulu jalan-jalan kita, dan di sini banyak sekali warga yang menonton ya. Kegiatan yang sangat positif sekali untuk kelangsungan hidup warga Villa Gading Mutiara ini ya di Tambun Utara. Semoga normalisasinya berhasil, dan mudah-mudahan keinginan warga yang mengharapkan Pak Adi Kusarakunang memberikan satu kebijakan yang strategis, yaitu membuatkan pintu air beserta rumah pompanya atau yang biasa disebut polder ya. Polder itu berfungsi teman-teman menahan dan memindahkan air, dan di Jakarta itu sangat banyak sekali polder-polder yang dibuat ya untuk di kali-kali besarnya. Jadi polder itu menahan ketika ada luapan air di kali utama dan memindahkan aliran air yang ada aliran air sekunder ya, ataupun aliran air perumahan yang ditutup, ketahan dan dipompa, dipindahkan ke kali utama, ke kali primernya, seperti itu. Mudah-mudahan saja ya, karena ini sangat dibutuhkan. Karena percuma katanya dinormalisasi begini, cuma di PHB-nya tidak dibuatkan pintu air, itu percuma, karena kalau lagi meluap di sini pasti terimbas, seperti itu. Oke, itu aja yang bisa saya berikan. Dan untuk aliran airnya sudah sangat deras sekali, kita lihat teman-teman ya. Ini sedikit lagi nih sebelum kita tutup ya, tuh aliran airnya mengalir deras, alhamdulillah ya. Sangat positif sekali kegiatan ini teman-teman, harus kita dukung, harus kita support Pak Adi Kusarakunang ya. Oke, itu aja yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Desa Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.
Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuat. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya, semangat